Qin saudara hati-hati. Ni Yuntian bersedia membantu, tetapi terjerat oleh Zhao 100 cuan dan sulit untuk melarikan diri. Pada saat ini, Qin Yichen menatap mata sedikit, ekspresi acuh tak acuh. Dia bahkan bisa melihat niat membunuh dari seringai mulut Li Yang. Orang ini sebenarnya menginginkan hidupnya sendiri. Dari perspektif Xian Wei yang diekspos oleh Li Yang, berubah menjadi Immortal Monarch 2 Heavenly Layer biasa, saya khawatir itu akan jatuh di tempat. Bahkan jika dia berurusan dengan Xian Jia, itu cukup untuk memukulnya. Ini yang kamu paksa aku. Awalnya, langkah ini Qin Yichen ingin tinggal sampai kunci untuk merebut buah yang melelehkan darah raksasa. Tetapi tergantung pada situasi saat ini, dia tidak bisa lagi ragu. Li Yang sudah dekat, dan seringai di sudut mulutnya lebih sensasional. Sementara Qin Yichen ditutupi di mana-mana, tetapi tiba-tiba Qi mengerikan yang mengerikan pecah. 1000 harimau, membunuh peri. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Harimau mengaum dan menghancurkan langit. 10 juta harimau muncul bersamaan. Wajah Li Yang yang memegang tiket tiba-tiba berubah. Anak ini bahkan memiliki teknik abadi. Dari mana asal Ni Yuntian? Prajurit abadi dan makhluk abadi ada di tubuh mereka. Dan sekarang mereka memiliki teknik abadi yang abadi. Ini benar-benar melebihi harapan Li Yang. Bahkan dari sudut pandang Li Yang, Qin Yichen adalah nama keluarga. Takut dia tidak memiliki banyak hubungan darah dengan keluarga Ni. Tetapi keberadaan seperti itu, mengapa caranya begitu kuat? Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang lain selain keluarga Ni menumbuhkan pelaku kejahatan seperti itu? Kultivasi ganda Shenwu juga itu saja. Pada kekuatan, itu tidak bisa diukur dengan akal sehat sama sekali. 1000 harimau membunuh yang abadi adalah langkah ofensif Qin Yichen yang paling agresif. Bahkan jika Li Yang harus menghindari tepi, bagaimanapun, dia tidak mau membuat gaun pengantin untuk orang lain, dan tidak ingin kehilangan terlalu banyak kekuatan. Namun, sambil menghindari perlawanan, mata Li Yang sangat tajam, dan kebenciannya pada Qin Yichen hampir di luar toleransinya. HMPH, sekarang menggunakan teknik abadi. Aku tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk merebut darah raksasa. Meski gagal, Li Yang tetap mencibir, memaksa bocah itu untuk mengekspos teknik abadi. Menurutnya, Qin Yichen telah kehilangan kualifikasinya untuk buah pencairan darah raksasa. Ketika semua orang di sekitar grup melihat situasinya, meskipun terkejut dengan kekuatan yang diungkapkan oleh Qin Yichen, mereka segera memiliki ide yang sama dengan Li Yang. Tanpa teknik abadi, bagaimana mungkin ada sedikit ancaman bagi bocah ini? Namun, yang membuat orang tidak menyangka adalah bahwa Qin Yichen bahkan tidak berhenti pada saat dia terpaksa mundur dari Li Yang, dan bergegas ke darah raksasa. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Li Yang dapat menghindari tepi untuk sementara waktu, dan semua orang mengakui bahwa Qin Yichen telah diremehkan sebelumnya. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa yang pertama saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan darah raksasa. Apakah anak ini gila? Kenapa dia berani melawan ide raksasa? Aku ingin memenangkan buah peri. Kurasa dia tidak akan mati. Teknik abadi telah digunakan. Dengan kekuatannya, tidak mungkin menembus level raksasa ini. Qin saudara, kembali. Ketika Ni Yuntian melihat ini, matanya retak. Meskipun fusi darah raksasa sangat berharga, itu tidak sebanding dengan nyawanya. Meskipun semua orang telah sangat meningkatkan kekuatan Qin Yichen, bahkan berbicara tentang itu, kartu hall dan sarana yang terakhir bahkan tidak kalah dari surga abadi setengah langkah mereka. Tapi tahukah Anda, raksasa ada di binatang buas saat ini, banyak dewa surga setengah langkah, dan bahkan beberapa pemimpin untuk menyerang beberapa kali, gagal memecahkannya. Di antara mereka, mungkin ada alasan mengapa mereka tidak ingin mengerahkan kekuatan penuh. Tetapi keganasan raksasa tidak diragukan lagi. Hanya sedikit orang yang mau bermain melawannya terlalu banyak. Setelah mencoba beberapa trik, mereka menemukan kesempatan untuk mundur dan melakukan pertempuran roda. Dan dapat mencegah orang lain dari ikan ke air bermasalah. Dan melihat siluet ramping yang melaju ke depan, darah merah di pupil raksasa melonjak, dan ekspresi mencemooh. Itu juga memperhatikan Qin Yichen barusan. Itu benar-benar lalai. Hampir bisa membuat mantan kesemek lembut di antara penjambret ini. Meskipun Qin Yichen dapat bergegas kepadanya selangkah demi selangkah, memang ada tempat yang tidak biasa. Tetapi sama seperti Li Yang puas, teknik abadi telah digunakan. Area semut ini juga ingin menantang dewa. Tanda seru. Bahkan untuk raksasa ini, kali ini, ia memiliki kepercayaan diri untuk mengguncang 1000 harimau untuk membunuh yang abadi tanpa mundur sedikit pun. Terlebih lagi bagaimana Qin Yichen tidak mungkin tampil dalam waktu sesingkat itu. Semut, dewa-dewa, bukan milikmu. Pada titik ini, orang-utan raksasa telah mendorong pembangkit tenaga listrik yang telah dilarikan kembali. Atau banyak pembangkit tenaga listrik tidak ingin menembak lagi. Tetapi beritahu Qin Yichen harga dari melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Namun, meskipun nafas raksasa yang ganas, sosok Qin Yichen masih mempertahankan tubuhnya yang kokoh. Tetapi dewanya telah mengerahkan cahaya magisnya dan siap untuk menyelamatkan raksasa yang gila dari sisi lain. Di kejauhan,
banyak pembangkit tenaga listrik bersiap untuk menembak tanpa menyadari Oriole di belakang kapan saja. Melihat ini, mereka mau tidak mau berkata sambil mencibir, "Lihat, raksasa menembak." Ingin menjadi pusat perhatian. Beritahu dia seperti apa senjata itu. Lagi pula, Li Yang masih peduli dengan wajah keluarga Ni, tapi raksasa tidak peduli dengan nyawa anak ini. Dalam kilatan cahaya, raksasa dekat dengan hantu Qin Yichen, dan dewa yang terakhir dekat dengan darah raksasa. Itu hanya seukuran kelengkeng, tapi warnanya merah sangat cerah, seperti aroma indah lainnya yang dipancarkan oleh sepotong buah peri yang mengandung lautan darah. Pada saat yang singkat ini, membuat esensi darah Qin Yichen mendidih. Tinju raksasa yang hendak menghancurkan ruang sudah keluar, tetapi pada saat dia meninju, dia melihat ada kesalahan di matanya. Salah. Ya. Saat berikutnya, hampir tidak ada keraguan, dan raksasa si orang utan melihat ke belakang tiba-tiba meninju. Perubahan mendadak ini membuat mata Qin Yichen bahkan ketakutan. Bagaimana orang ini menyadarinya? Tanda seru. Tanda seru. Di antara kuda putih ini, Qin Yichen tiba-tiba berpikir bahwa sihir cahaya yang mengguncang sangat sulit untuk dihadapi, dan pembangkit tenaga listrik keluarga yang sebelumnya berurusan dengannya sulit untuk dicegah. Zhang Wuyuan juga mengatakan di awal bahwa tidak ada yang bisa menembus alam yang sama, dan itu juga merupakan alam besar Raja Abadi atau Surga Abadi. Namun, ranah raksasa terlalu tinggi dari Qin Yichen. Tepatnya 3 lapisan surgawi. Dan perbedaan antara Immortal Monarch dan Heaven Immortal. Raksasa juga sedang meninju, yaitu, cahaya magis Qin Yichen akan segera berakhir, dan dia ingin menunjukkan momen ketika buah pencairan darah raksasa ada di tangannya. Ditambah dengan kehadiran tirani raksasa di zona inti Pulau Bailuling, apa kekuatan pertempuran yang menakutkan? Menurutnya, perilaku bocah itu terlalu abnormal. Setelah teknik abadi dilakukan, dia berani bangkit dan mati, jadi dia waspada terhadap hatinya. Terlebih lagi, baginya, meskipun dia sangat peduli, Qin Yichen tidak dapat menyakitinya. Banyak alasan yang terjerat, agar raksasa bisa menebak dengan benar. Melihat wajah tampan dengan perubahan wajah yang tiba-tiba di bawah angin tinjunya, raksasa tidak bisa menahan kepanikannya. Nak, postur tubuhmu sangat bagus. Tapi sayangnya di depan dewa, itu hanya menunjukkan sedikit keahlian seseorang di hadapan seorang ahli. Itu saja,